Sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad di ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat ini memiliki arti dalam bahasa kita, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Dan ini merupakan sebuah fakta yang mengajarkan kepada kita tentang banyak hal sebetulnya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan kondisi manusia ketika ia diciptakan adalah dalam kondisi atau keadaan yang bersusah payah. Tidakkah sebaiknya Allah Subhanahu wa taala justru menciptakan manusia dalam keadaan senang, dalam keadaan mudah, mungkin dalam keadaan berlapang? Tetapi kenapa justru sebaliknya Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat proses bagaimana kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kita berada dalam perut seorang ibu kita yang mengandung pun dalam keadaan susah payah dan berat. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan sebagai kesusahan yang berada di atas kesusahan. Artinya penderitaan yang memang luar biasa besar. Bahkan penderitaan itu tidak hanya terhenti atau sebatas ketika seseorang manusia berada dalam kandungan ibunya. Bahkan ketika sang ibu melahirkan, lalu kemudian bayi ini lahir, kita ini lahir ke alam dunia, kita pun sebetulnya lahir dalam keadaan kondisi susah. Kita tidak bisa berbuat banyak kalaulah kemudian tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik mungkin dari ibu kita ya, yang dengan susah payah meraih kita, atau juga mungkin bantuan dari medis, dokter, atau juga mungkin kalau dulu adalah dukun beranak ya. Dan itu menggambarkan bahwa memang betul apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad, bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Ketika kita bertanya kenapa Allah menciptakan hal itu, apa hikmah, apa manfaatnya, dan terkait hal tersebut ada sebuah kisah yang menarik yang saya kutip dari sebuah buku, di mana digambarkan di dalam sebuah situasi sebuah kelas biologi atau laboratorium biologi. Ada seorang guru pelajaran biologi yang pada satu hari mengajarkan kepada siswa-siswanya, pada murid-muridnya, tentang bagaimana metamorfosis seekor ulat, lalu kemudian menjadi kepompong, lalu kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Dan pada proses itu, ketika prosesnya sudah sampai kepada menjadi kepompong, dan lalu kemudian tidak lama lagi kepompong itu akan pecah dan menjadi seekor kupu-kupu, maka kemudian sang guru biologi ini menerangkan kepada murid yang berada dalam kelasnya, wahai anak-anakku sekalian, di depan kalian ini bisa kalian lihat di dalam wadah percobaan ini ada sebuah kepompong yang sudah kelihatan retak, dan tidak lama lagi dalam waktu 2 jam dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Maka untuk itu hendaklah kalian bersabar, jangan melakukan tindakan yang bodoh. Lalu kemudian sang guru meninggalkan kelas, membiarkan murid-muridnya mengamati proses dari kepompong yang sudah mulai retak ini, yang harapannya adalah menjadi kupu-kupu yang indah. Lalu di dalam kelas tersebut, di dalam pengamatan murid-murid ini, ketika menyaksikan bagaimana proses kepompong ini mulai retak sedikit demi sedikit, lalu kemudian terlihat ada seekor kupu-kupu yang terlihat tanpa susah payah berusaha keluar dari kepompong yang sudah mulai retak sedikit ini. Lalu kemudian ada salah seorang murid, berdasarkan musyawarah dan anjuran dari teman-teman sekelasnya, kasihan, merasa iba dan kasihan melihat kepompong atau melihat kupu-kupu yang berada dalam kepompong yang berusaha untuk keluar. Dan dalam penilaiannya dia melihat bahwa kepompong ini ingin sekali keluar, tetapi lubangnya, celahnya tidak sebesar yang memungkinkan bagi si kupu-kupu ini bisa keluar dan terbang.
Lalu kemudian atas inisiatif dan saran dari teman-temannya, lalu kemudian murid ini membuka celah, melebarkan celah di mana kupu-kupu ini agar bisa keluar dan terbang. Lalu yang terjadi apa, sahabat Dream sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Setelah kepompong ini dibuka atas bantuan dari murid sekolah ini, murid kelas ini, kemudian terlihat kepompong itu dengan kelelahan dan susah payah keluar dengan cepat dari kepompongnya, lalu kemudian berjalan sebentar, lalu kemudian mati. Melihat hal ini, murid-murid pun tertegun. Lalu kemudian datanglah sang guru biologi, dan setelah menyaksikan apa yang terjadi dan mendengarkan penjelasan dari murid-muridnya, lalu kemudian guru ini berkata, sesungguhnya kalian telah membunuh kupu-kupu ini dengan bantuan kalian. Seandainya kalian tidak memberikan bantuan kepadanya, maka dengan sendirinya dia akan bisa belajar untuk menguatkan sayapnya dengan berupaya keluar dengan kemampuannya dari kepompongnya, lalu kemudian mereka akan terbang karena kekuatan dari kesusahpayahan yang dilalui sebagai proses untuk menempa mereka. Demikianlah analog atau mungkin situasi dan simulasi yang bisa kita gambarkan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dalam keadaan susah payah. Dan sebagai ibrah dan pelajaran dari kisah yang saya sebutkan tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kesusah payahan yang Allah berikan kepada kita dari mulai kita berada dalam perut ibu kita, lalu kemudian kita lahir ke alam dunia, lalu kemudian setelah lahir ke alam dunia pun masih banyak persoalan-persoalan, masih banyak masalah-masalah yang datang kepada kita, yang dalam tanda kutip membuat kita menjadi susah, membuat kita menjadi tidak mudah bergerak, membuat kita kemudian menjadi susah, sedih, bingung dan sebagainya. Ketahuilah bahwa itu semua merupakan sesuatu, merupakan hal-hal yang Allah datangkan kepada kita untuk menempa kita agar menjadi pribadi atau individu yang lebih kuat, sehingga kemudian kita bisa survive, sehingga kemudian kita bisa bertahan mengemban amanah yang Allah berikan kepada kita. Karena sahabat dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beban kehidupan yang Allah berikan kepada kita tidaklah ringan, tidaklah mudah, tetapi ini merupakan beban yang berat. Tahukah Anda bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa sebelum amanah menyembah Allah Subhanahu wa taala ini dipikul oleh kita manusia, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menawarkan amanah ini kepada seluruh penghuni langit, kepada seluruh penghuni bumi selain manusia, kepada gunung-gunung, kepada hutan, lautan, kepada hewan-hewan. Dan mereka semua yang dikabarkan dalam Al-Quran enggan dan menolak amanah ini karena mereka khawatir mengkhianatinya. Lalu kemudian amanah ini dipikul oleh manusia. Penolakan-penolakan dari makhluk selain manusia terkait dengan beban kehidupan atau amanah yang akan dipikulnya ketika dia berada di alam dunia menunjukkan betapa beban, betapa amanah yang Allah berikan kepada bukanlah hal yang kecil, tetapi hal yang berat, hal yang besar. Oleh karena itu, maka wajar jika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesusahan, kepayahan, dan itu semua dalam rangka menguatkan jiwa kita, menguatkan punggung kita agar kemudian kita sanggup memikul amanah yang Allah telah amanahkan kepada kita, sehingga kemudian kita lahir ke alam dunia dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal, dalam keadaan kesempurnaan jasad, seperti yang mana Allah sebutkan di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk dan rupa yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetaplah bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family.